Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran matematika dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari, kita awali dengan berdoa dulu. Silahkan untuk posisi kondisinya disiapkan, karena kita akan berdoa kepada Allah untuk memohon kemudahan, kelancaran, dan diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran pada kali ini. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qolidatullahirobba Sayantina Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fah. Allahumma nasahla ila ma ja'altahu sahla aman dajalul hasna ila si'ta. Baik, cukup anak-anak sekalian. Anak kelas 9 dirahmati Allah. Hari ini Ustadz akan memberikan ini ya. Ternyata Ustadz ini baru melihat di Google Classroom masih banyak anak-anakku sekalian yang sepertinya belum paham terkait materi fungsi kuadrat ini atau grafik fungsi kuadrat ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan penjelasan terkait cara membuat grafiknya, gitu ya. Nanti juga ada penambahan sedikit terkait istilah-istilah titik puncak dan lain sebagainya, gitu ya. Baik anak sekalian, hari ini kita akan mencoba mengerjakan soal yang sudah Ustadz berikan di Google Classroom, yaitu dewan-dewan soal yang soal ini ya. Baik, silakan untuk diperhatikan. Nah, ini soalnya adalah Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Nah, di sini ada Y. Y ini bisa berubah-ubah. Bisa dia Fx gitu ya. Nah, dia hanya bisa berubah, dia itu bisa Fx atau Y. Itu sama. Ya, X kuadrat min 6X plus 5. Sama, ini sama. Y ataupun Fx itu sama. Nah, sekarang ada daerah asal. Nah, daerah asal itu dibuat dengan notasi seperti ini. Nah, kalau ada notasi seperti ini, pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat atau menjabarkan artinya ini. Jadi ini sudah Ustadz bantu ya, yaitu dengan A sama dengan gitu. Nah, oleh karena itu daerah asalnya adalah berapa aja? Daerah asalnya min 2. Iya, kan X yang dibaca dari X-nya. Ini X lebih besar atau sama dengan min 2. Jadi min 2-nya ikut. Min 2 lebih besar dari min 2 berapa? Min 1. Lebih besar dari min 1, 0. Lebih besar dari 0, 1. Dan seterusnya. Sampai dia apa? Sampai dia mencapai ini. Ini X kurang atau sama dengan 6. Jadi 6-nya ikut enggak? Ikut. 6-nya ikut. Itu ya. Nah, ini sudah ada, ini X ya. Jadi X, kan ini daerah asalnya A, di mana A itu adalah anggota X, di mana X adalah ini. Jadi daerah asalnya adalah ini. Ini boleh diganti A ataupun ini nilai X.
Jadi ini nilai X. Gitu ya. Nah. Oke, gitu ya. Ini sudah dapat nilai X. Jadi nilai X-nya adalah ini. Kemudian yang kita lakukan adalah yang proses yang kedua, mencari koordinat titik. Nah, koordinat titik itu kan terdiri dari dua ya, X, Y. Ya enggak? X, Y toh. Nah, sekarang X-nya sudah ada. Nilai X-nya sudah ada nih. Nih, X-nya itu min 2, min 1, 0. Ini adalah nilai X. Nah, Y-nya kan belum ada. Makanya kita cari dulu. Caranya lewat apa? Lewat ini. Makanya kita tulis X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Berarti Y-nya, nah, pakai ini. Min 2 kuadrat. 36 min 2 ditambah 5. Berarti berapa itu? 4 ditambah 12 tambah 5. Apa jadinya? 21. Kemudian lagi X sama dengan min 1, Y sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 6 min 1 ditambah 5. 1 tambah 7 tambah 5 sama dengan 12. X sama dengan 0, Y sama dengan 0 kuadrat, 6 kali 0 ditambah 5, hasilnya 0, 0 tambah 5, hasilnya 5 ya. Dan seterusnya, kalau dihitung nanti jadi model sekalian ya, X1 jadi Y, start langsung ya. Maka 1 kurangi 6 tambah 5 min bukannya min 0. X sama dengan 2, Y sama dengan 4 dikurang 12 ditambah 5. Start langsung ini ya. 4 9 3 min 3. Kemudian X sama dengan 3, Y sama dengan 9, 6 18 ditambah 5 min 4. X sama dengan 4, 16 dikurang 24 ditambah 5 min 3. Nah, kita lihat ada dua yang sama. Ya. Ini 5, ini sama dengan 25, 30 tambah 5, 0. X sama dengan 6, Y sama dengan 36, 36 tambah 5. Oke ya. Nah, sekarang sudah dapat ya. Jadi kalau ini berapa koordinatnya? Min 2,21. Yang ini min 1,12. Yang ini 0,5. Yang ini 1,0. Ini 2,3. Yang ini 3,4. Yang ini 4,3. Yang ini 5,0. Yang ini 6,5. Oke. Sekarang membuat
Oke. Min 2 banyak di sini. Min 2 21 ada di sini. Atas 21. Ini di situ. Jadi sini ya. Nih 21. Terus min 1,12 min 1 di sini. Min 1 12 ada di sini nih. 12. Nih 12. Kemudian X 0 ininya 5 di sini. Ini 5. Nah, kalau dia X-nya 0, jadi dia berada di garis Y. Kemudian X-nya 1, 0. Nah, Y-nya 0, maka di sinilah dia. Ini 1. Tuh, titiknya. Kemudian 2 min 3. Ini 2 posisi di sini 2. 3-nya di sini. Ini min 3. Kemudian 3 min 4. Min 4. Persis. 3. Nah, di sini. Kemudian 4 min 3. Nah, ini di sini. Lanjut. Sudah kita lihat ya, sudah mulai ada apa? Grafiknya sudah mulai berubah. Kemudian 5. Ini 5. Di sini. Nah, dari ini dulu deh. Di 6 apa gak selesai aja. Oke, nah ini di sini. Oke, oleh karena itu kita terus sudah dapat titiknya, kita gabungkan. Tes. Udah. Nah. Sepertinya garis menggang. Tes. Nah, grafiknya jadi seperti ini ya. Nah sekalian. Jadi gitu. Jadilah grafiknya. Jadi ya sekalian, kira-kira seperti itu cara membuatnya. Kemudian ada yang namanya titik puncak ya. Titik puncak kemarin apa? Titik puncak. Itu adalah titik yang berada di puncak tertinggi, berada di tempat tertinggi atau terbawah. Titik paling tinggi atau paling rendah. Nah, kalau ini grafik ini titik puncaknya mana ini? Titik puncaknya adalah di sini nih, titik puncak. Yaitu di, kalau ini titik puncak adalah 3,4. Kenapa 3,4? Karena disinilah paling tingginya. Karena disinilah titik dimana grafik berubah geraknya. Yang awalnya turun terus jadi naik. Itulah titik puncak. Titik yang merubah arah garis dari sebuah grafik.
Itu ya. Nah, sekalian titik puncak tidak selalu di atas, tapi juga di bawah. Intinya adalah dia berupa titik yang menjadi permulaan berubahnya arah dari garis dari grafik tersebut. Itu anak sekalian, pembahasan soal yang kemarin. Jadi harapannya dari pembahasan ini anak-anakku sekalian lebih paham, lebih bisa mengerti ya terkait membuat persamaan grafik. Jadi tidak hanya langsung grafiknya dibuat seperti ini, misalnya langsung dibuat gini, enggak, karena itu ada hitungannya dan sekalian tidak bisa langsung untuk membuatnya gitu nggih. Harapannya dari dari penjelasan Ustadz ini bisa dipahami. Kemudian ingat selalu bahwa di dalam soal di persamaan kuadrat tidak selalu diberikan tidak selalu diberikan daerah asalnya. Oleh karena itu kalian wajib untuk bisa nanti menghitung sendiri atau mengira-ngira asalnya. Misalnya kalian ambil, tapi umumnya itu adalah pengambilan min 2 sampai 5 biasanya gitu. Kayak ini ya. Min 2 sampai 5, min 1 sampai 3 biasanya gitu. Intinya di situ adalah ada titik puncak yang nantinya dimiliki oleh grafik itu. Gitu ya. Jadi bebas. Cuman tinggal nanti soalnya menanyakan tentang apa. Ketika terkait menanyakan tentang titik puncak, maka kalian harus mencarinya dengan memasukkan nilai-nilai X-nya. Nilai X-nya itulah yang nantinya kalian harus isi sendiri. Gitu ya. Jadi jangan bingung ketika nanti dicari titik puncaknya. Kayak gitu. Oke anak sekalian, begitu penjelasan dari Ustadz. Semoga penjelasan dari Ustadz ini membantu. Jadi ini ya untuk pembelajaran kali ini. Insya Allah untuk materi di semester 1 itu sampai persamaan kuadrat. Gitu ya. Jadi semester 1 ini kita sampai persamaan kuadrat dan grafik grafik fungsi kuadrat. Dan sekalian harus bisa memahaminya. Jadi hanya 2 bab. Yang pertama terkait apa dulu? Terkait ini ya akar dan pangkat, dan yang kedua ini persamaan kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Jadi sekalian pasti bisa, asalkan kalian mau belajar dan ada kemauan untuk bisa. Ketika tidak ada kemauan, maka sulit rasanya kalau kita ingin paham. Jadi harus ada kemauan dulu. Jadi bangunlah rasa kemauan itu yang nantinya mendorong kalian untuk mau belajar dan akhirnya bisa memahami dari pelajaran kali ini. Baik, begitu dari Ustadz. Oke, begitu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan al-kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.